izin record dulu nggak Bu? Biar baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis Waalaikumsalam warahmatullahi atas waktunya yang sudah bergabung di mentoring hingga yang terakhir ya untuk grup ini, yaitu mentoring keempat. Nah, di sini saya tadi udah mencoba menghubungi Pak Udi, tapi memang belum ada balasan. Jadi mungkin kita bisa langsung saja ya Bu, karena ini juga untuk presentasi. Saya izin share screen, nanti Bu Anis bisa presentasikan deh Bu, pelan-pelan nggak apa-apa Ibu, untuk Yeah. secara gambaran. Oke Yeah. Bu, saya share screen ya Bu. Ya. Nah, apakah yang lain sudah benar Ibu? Oh ya, masih loading ya? Masih loading. Sepertinya lebih baik saya tidak video on. Iya, iya nggak apa-apa Ibu. Ntar ya Ibu masih loading. Ya. Pada dasarnya ini pekerjaan yang mentoring sebelumnya dengan beberapa penyesuaian dan penambahannya terkait karena akhirnya dipadatkan jadi satu pertemuan. Jadi beberapa hal ada yang saya masukkan ke pertemuan satu yang sebelumnya saya ngesetnya di pertemuan ketiga gitu atau kedua. Dari segi tujuan pembelajaran ini masih sama ya dengan yang kemarin. Kemudian yang saya ganti kalau bagian atas itu alokasi waktu. Kemudian karena dijadikan satu pertemuan, maka saya tidak menjadikan kotak-kotak pertemuan 1, 2, 3, tapi langsung jadi satu di kegiatan pembelajaran. Untuk membreakdown dari kegiatan inti, saya menyertakan seperti kemarin detail di bawah untuk memudahkan hanya tentang kegiatan saja. PPT materi seperti yang kemarin juga dengan tambahan-tambahan dan penggantian bahasa yang hubungannya dengan memakai sepenuhnya bahasa Inggris kemarin itu. Kemudian ada tambahan tugas yang hubungannya dengan kerja kelompok ya. Berarti Mungkin ada itu yang saja. pair ya Ibu. Atau Berarti ada yang individu sama kerja kelompok seperti itu gitu. Atau semuanya kerja kelompok? ya, okay. Oh iya. Oh hingga ini ya. Yang awal-awal masih individu, ya, masih individu yang pertama, kemudian di tengah-tengah masih individu juga, sampai pada latihan analisisnya berkelompok. Karena mungkin kalau pribadi saya berpikir masih terlalu sulit untuk mereka, tapi kalau berkelompok mereka bisa berdiskusi. Iya benar sekali. Oke baik Ibu, kita lanjut mungkin presentasi ke materi yang sudah diupdate ya Ibu. Saya sudah buka juga. Sebentar Ibu, saya pindah ke tab. Nah. Berarti untuk materinya sudah diganti ke bahasa Inggris semua nggak Bu? Sesuai dengan yang kemarin gitu. Harapannya sudah, coba nanti kita cek ulang ya. Oh iya Sambil baik Ibu. Oke, sebentar ya Bu, masih loading juga. di awal-awal masih sama dengan yang di mentoring sebelumnya. Saya menambahi maaf, saya mengganti yang tentang bahasa, kemudian menambahi yang bekerja berkelompok itu. Dari kitab klasikal mencoba menganalisa contoh label, ada label obat dan contoh label makanan, dikerjakan klasikal memakai peer deck. Saya pikir nanti mereka bisa langsung
mengomentari atau merespon dari yang guru sampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berusaha untuk mencoba peer deck-nya dengan materi menyesuaikan waktu saya dan sudah ada gambaran bagaimana murid akan merespon atau berinteraksi dengan guru di dalam pemakaian peer deck. Oke, Bu. Baik. Berarti yang ditambahkan yang di bagian akhir gitu. Sebentar ya, Bu. Ini saya. Ya, hampir akhir. Kemarin sudah sampai di definisi dan fungsi itu sudah, kemudian latihan atau bersama-sama menganalisa berkaitan dengan struktur dari teks label. Bagian-bagian label didiskusikan bersama-sama dari segi contoh, kemudian berlatih pelan-pelan dengan rumpang, tabel rumpang. Mereka nanti bisa merespon untuk mengerjakan tabel rumpang itu sesuai dengan contoh tabelnya atau contoh labelnya. Yang rumpang setelah ini ya, Bu, slide-nya. Masih setelah yang T. Jadi kira-kira 14. Ini nggih, Bu. Maaf, 14 ya. Maaf, 14 masih yang ada isinya. Oh, Ya rumpang. yang ini ya, Bu. Rumpang. Oh iya. Ya rumpang. Oh, jadi ini Saya menganalisisnya berarti bersama-sama nggih, Bu? bersama-sama Oh. klasikal yang 14-15 masih klasikal. Murid langsung merespon melalui peer deck-nya masing-masing. Nanti bisa dilihat di student response. Masing-masing nomor 1 diisi oleh anak apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu. Di slide 14 kalau tidak 15 atau 14 dan 15 yang klasikal. Nah, setelah klasikal mereka mengerjakan 14 15. Oh, jadi memang sudah berbeda ya, Bu, ini ya. Yang 14-15 yang klasikal, tapi Ya, aktivitasnya fill in the blank ya, Bu? fill in the blank dengan petunjuknya angka. Mungkin 14 bisa dinaikkan sebentar, 14. Baik, Bu. Blank-nya saya beri angka, jadi mereka nanti di dalam responnya itu menuliskan 1 apa, 2 apa, 3 apa, begitu. Dari situ bisa diajak untuk berpikir isi dari label itu apa saja, begitu. Klasikal. Kemudian dibahas bareng-bareng karena masih awal untuk analisisnya. Baru nanti 16-17 itu blank, benar-benar blank label, nah mereka yang mengisi. Bekerja Oke, Bu. berkelompok. Berarti ini udah lebih bervariasi lagi ya, Bu, untuk aktivitasnya. Sudah bagus sekali, Bu. Berarti ini nanti siswanya langsung menjawab di peer deck-nya nggak, Bu, ya? Yang Bu Anis, ya? 14-15 langsung peer deck, 16-17-18 nanti berupa bersama-sama di kertas pekerjaan berkelompok. Oh, baik, siap-siap. Itu yang Terus nanti bertukar. Oh, oke. Oke, Bu. Nah, terus berarti ini step-nya individu berkelompok dulu, nanti terakhir yang kuisis yang individu ya, Kuisis Bu, ya? individu. Yeah. Nah, oke. Berarti sudah benar, Ibu, kalau apabila seperti itu. Oke. Oke, Bu. Nah,
Yang ini ya Terima Bu, kasih. please swipe. Oh, ini yang berganti, menukar setelah mengerjakan. Lalu let's have quiz. Oke Bu. Oke Bu, ada lagi mungkin dari Bu Anis untuk Kuisisnya presentasi? masih jumlahnya seperti kemarin. Saya pikir mungkin bisa saja sih dengan jumlah 25 soal. Oh, Kadang-kala 25 anak-anak soal. itu ya apa namanya, kalau ada game itu merasa lebih antusias, jadi agak lebih cepat mengerjakannya gitu. Dan ini saya beri kesempatan untuk tidak hanya sekali, bisa jadi ketika pelajaran sudah selesai, bisa jadi saya beri kesempatan untuk bisa mengerjakan juga, misalnya di rumah pengen mengerjakan ulang karena hasilnya kurang memuaskan, begitu memungkinkan jadi mereka berulang-ulang terpapar dengan materi yang ada di lesson ini. Gitu. Oke, Bu. Kemarin juga saya sudah mencoba kuisis di kelas saya. Itu kalau 25 soal itu bisa 15 menitan seperti itu, Bu. Jadi Yeah, yeah, jadi memang kalau di akhir itu bagus sekali. Karena biasanya kalau ngisinya kan cuma 5 detik gitu. Nah, yeah. cepet-cepetan gitu. Nah, terus untuk assign ke rumah juga bisa. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada skor yang kurang, nanti bisa Bu Anis assign lagi di rumah, bisa dijadiin PR lagi Yeah. seperti itu, Bu. Ya, Itu udah dengan kode cocok. yang sama sepertinya bisa mereka langsung diberi kesempatan. Silakan kalau Ya, Bu. ada yang merasa apa, silakan bagi yang kurang hasilnya mengulangi lagi di rumah dengan kode yang sama begitu. Oke Bu, oke Bu. Ada lagi mungkin dari Bu Anis? Eh, apa yang hubungannya dengan dikumpulkan? Saya belum mempelajari lebih detail lagi. Berarti nanti setelah ini itu seperti apa stepnya? Apakah yang sudah saya kirimkan itu cukup atau butuh ada tambahan lagi, termasuk lesson plan-nya? Atau apakah lebih baik dibuat berbahasa Inggris lesson plan-nya? Gitu. Oh baik Ibu. Nah untuk materinya ini udah sangat lengkap sekali. Jadi saya sudah lihat udah oke banget. Ini udah di MC banget, digital banget ya. Apalagi tadi ini udah diganti untuk bahasa Inggris juga sudah bagus. Aktivitasnya juga udah berkelompok lalu individu. Nah untuk terkait lesson plan ibu tidak apa-apa. Jadi memang mungkin bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti emang yang ditekankan selain lesson plan memang lebih ke materinya itu. Jadi di session 5 nanti bisa langsung presentasi ini saja udah sangat-sangat cukup Ibu. Yang penting step-step yang tadi Ibu Anis jelaskan bisa dijelasin lebih lagi nanti Ibu pada saat lesson mentoring 5 itu. Tapi ini udah sangat-sangat sesuai Ibu kalau dari saya baca Ibu Anis. Maaf, bentuknya nanti semacam peer teaching atau presentasi isi, seperti yang sekarang ini tadi saya sampaikan. Oh, baik. Sepertinya untuk yang session 5 nanti itu bakalan peer teaching Ibu. Jadi sekaligus Ibu Anis langsung mendemonstrasikan gitu ya nanti di room Zoom-nya. Namun nanti saya konfirmasi lagi nggak Bu untuk nanti kira-kira seperti apa teknisnya. Nanti saya informasikan pasti di grup Hamin sebelumnya. Hamin 5 atau Hamin 3 sebelum session 5 Ibu Anis. Ya, karena berbeda nanti kalau berupa peer teaching, saya masuknya langsung ke peer deck. Kalau Okay. berupa presentasi ya seperti ini, masuk ke Google Drive. Oke, okay, Bu Anis. Nanti saya pastikan lagi. Tapi kemungkinan besar bakalan peer teaching. Oke, Bu Anis. Oke, dari Bu Anis Ya, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Ini kalau dari saya sudah sangat bagus. Kemarin juga ya. Pak Udin udah uh, masukannya memang cuma yang bahasa Inggris itu ternyata. Nah, tapi sudah diganti juga. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Anis. Oke, selanjutnya ke Ibu Fatia, Bu. Ibu Fatia, permisi Bu, untuk ini materinya apakah dicantumin di lesson plan atau seperti apa gitu? Soalnya saya ini sudah membuka lesson plan-nya.
Halo Ibu Fatia. Halo Ibu Fatia. Maaf, masih mute itu. Ya. Halo Ibu. Oh, kalau seperti itu kita lanjut ke Bu Mulyati terlebih dahulu, Ge. Kalau Ibu Mulyati bagaimana, Ge, Bu? Untuk proses materinya apakah sudah ada sudah jadi, Bu? Maaf Mas, Malik masih direvisi. Jadi kemarin belum tarif ulang karena baru ngerjakan lain. Nanti nunggu yang lain dulu aja. Insya Allah nanti saya present. Oh, nggih, Bu, kalau seperti itu. Nanti bisa langsung submit aja nggih, Bu, biar langsung di komen Pak Udi nanti ya. Oke, nanti Di udah drive saya itu. upload. Nggih, Bu. Yep. Karena session 5 kita tanggal 25, Ibu, kalau bisa sebelum tanggal 25 nggih, Bu. Yep. Ini Biar Dobri di komen. misalnya ikut pembatik level 2 juga membuat video berbasis teknologi. Oke, waduh, mantap Ibu. Oke, Ya, Bu, kalau seperti itu. Mungkin kalau seperti itu, Bu Miliati mungkin ada yang mau ditanyakan atau karena sepertinya sudah ini karena yang tadi mempresentasikan cuma dua hadis. Materinya nanti tinggal dikirim aja nggih Bu Mulyati. Mungkin ada yang saya masih mau tanya bingung. dulu Mas. Jadi dari yang presentasi 2 minggu yang kemarin, saya pakai lesson plan itu masih naratif teks. Kemudian kemarin kan disarankan pakai peer deck. Saya nyoba untuk pakai peer deck, tapi saya sendiri belum begitu mahir lah istilahnya. Kemudian tadi berpikir untuk bisa lebih interaktif lagi dan simple. Saya menggunakan Jamboard, Google Jamboard, di mana siswa bisa menjawab atau merespon dari misalkan ada beberapa pertanyaan pemantik, jadi nanti saya pakai Jamboard. Kemudian untuk student activity sebagai interaktif siswa, nanti saya penggabungan pakai mau menggunakan student worksheet, tapi saya kombinasi dengan pakai Canva. Jadi Canva saya buat di Canva, kemudian saya upload di Google Slide, kemudian anak mendownload, mengisi, kemudian baru diupload di Google Classroom dan presentasinya bisa langsung begitu. Nanti saya pakainya seperti itu, apakah bisa Mas? Mohon maaf tadi Bu Mulyati, namanya Jamboard ya Bu? Jamboard Google Jamboard yang pakai Jamboard tadi, papan yang ada di Google itu. Itu di pertanyaan pemantik dan interaktif sama lainnya yang Canva ya Bu? Atau seperti apa? Papan virtual Mas, papan tulis virtual. Oke, Bu. Berarti susunannya sama ya Bu, sama yang kayak di lesson plan-nya? Ya, hampir sama dengan lesson plan yang kemarin, cuman kemarin kan saya memberikan materi PPT yang anak tidak bisa terlihat langsung secara digital dalam menyampaikan jawaban mereka. Misalkan kemarin kan bicara tentang do you know what the story about, ada lion and mouse misalkan. Nah, biar anak bisa kelihatan jejak digitalnya, saya menggunakan Google Jamboard sebagai interaktif secara virtual. Jadi anak langsung ngetik jawabannya di situ. Nanti yang slide untuk pertanyaan pemantik saya pakai itu. Kemudian untuk terkait student worksheet-nya siswa untuk menganalisis teks naratif fungsi sosial, kemudian ada generic structure, itu nanti saya menggunakan Google Slide, tetapi template-nya saya buat dari Canva. Jadi siswa sudah tinggal mengisi kolom-kolom yang sudah saya siapkan dengan menggunakan template di Canva, saya uploadkan di background-nya Google Slide. Dan itu nanti siswa mendownload Google Slide itu, student worksheet itu, kemudian mempresentasikan. Jadi masih sama ada persis. Dua ya, Bu? Ada Google Jamboard sama pakai Google Slide, tapi Google Slide-nya dari Canva gitu. Ya, betul. Terus untuk yang produknya kan di situ ada desain memproduksi teks naratif, bisa dalam poster serta bergambar. Itu anak bisa manual sama digital. Kalau digital diarahkan ke Canva bisa, diarahkan ke aplikasi lain bisa. Terus refleksinya saya masih menggunakan Padlet, masih sama. Oh baik, berarti utamanya Canva gitu berarti digitalnya. Oke, bagus Ibu. Karena masih nanti perbaiki. Berarti akhirnya nanti siswanya membuat suatu karyanya itu ya Bu? Oh ya, produk. Oh iya. Baik Bu, nanti mungkin materinya bisa langsung dikirim biar saya juga bisa langsung lihat ya Bu. Oh, berarti itu Ibu nanti kalau dua ya Bu? Ada dua web gitu ya Bu? Yang pertama untuk pemantik buka webnya Gameboot,
terus yang selanjutnya Google Slide atau gimana Ibu? Atau jadi satu di Google Itu Slide? nanti satu slide Google Slide sudah saya hyperlinkkan dengan itunya. Jadi baik. anak-anak Iya, tinggal iya. ngeklik aja. Tapi Oke. file itu satu file Google PPT itu nanti yang Google Slide itu saya kan punya semua kelas saya meskipun tatap muka tetap saya punya kelas daring. Jadi semua materi dan sebagainya ada di Google Classroom. Anak tinggal ngeklik di situ. Oke, baik Ibu Mulyati. Mantap Ibu. Semangat Ibu ikut Ya. 2 ya Ibu. Yap. Mantap Ibu. Kedua. Iya. Semoga Pemantik juga level nanti 2 bisa paling lambat besok pagi Iya, kayaknya. baik Ibu. Oke Ibu, siap Ibu. Nanti saya selalu reminder kok Ibu biar gak kelupaan. Oke, terima kasih Ibu Mulyati. Nah, balik lagi mungkin ke Ibu Fatia. Iya, Iya Ibu, kalau dari Bu Fatia, ini saya sudah melihat lesson plan itu. Untuk materinya bagaimana ya Ibu? Apakah sudah jadi juga atau masih proses ya Ibu? materinya masih proses. Masih proses Ibu. Kalau seperti itu, Bu Fatia memakai apa ya Ibu tools-nya di sini, digitalnya nanti kira-kira? Oh, itu untuk pemantiknya memakai Wordwall, itu nanti kuis. Untuk pertama bisa menggunakan kuis yang memakai aplikasi Wordwall, itu web. Oh iya, ini sudah dicantumin Ibu, saya baru lihat. Ya, Pakai Wordwall, ya. ya Wordwall. Oke, Dan berarti nanti kemudian Ibu, ya koneksinya buruk. ya Ibu tidak apa-apa Ibu. Ya Ibu izin bertanya mungkin berarti nanti ini apakah pakai Google Slide juga buat di hyperlinkkan ke Wordwall atau seperti apa gitu? Nanti linknya dikirim ke grup sepertinya. Nanti siswanya pakai grup WA. Lalu untuk materinya bagaimana Ibu? Memakai Google Slide atau bagaimana? Materinya nanti menggunakan Google Slide, tapi belum jadi. Oke Ibu, tidak apa-apa Ibu. Nah saya sudah sebentar Ibu saya baca yang di lesson plan-nya. Oke. Berarti untuk digitalnya Wordwall ya Ibu, untuk pemantik saja ya Bu Oke. ya? Oke. Iya. Nah untuk tugas akhir untuk siswanya bagaimana Ibu nanti kira-kira? Itu kira-kira membuat struktur story mengeditnya bisa menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi yang lainnya untuk mengedit gambar-gambarnya dan tulisan-tulisannya. Oke Bu, berarti nanti ini ya Bu, outputnya apakah sama kayak Bu Mulyati tadi pakai poster gitu, jadi kayak Canva gitu ya Bu? Karena story Iya, juga ya Kak. di sini. Iya, story juga. Bisa Oke, dijadikan buku juga, bisa kalau mau di print atau pakai digital saja. Terserah siswanya nanti mau di. lalu untuk ininya Bu, kira-kira tugasnya ini individu atau berkelompok ya? Oh Itu grup ya Ibu, berkelompok. grup ya. Iya, Oh baik. berkelompok. Nah iya, kalau berkelompok saya rasa sudah cocok sih Ibu, karena mungkin kalau mengedit seperti itu kan banyak, jadi memang harus berkelompok ya. Iya, Baik Ibu susah Fatia. kalau sendiri. Oke, mungkin nanti saya juga nunggu materinya ya Ibu, biar langsung dikirim. Nanti saya kasih ke Pak Udin untuk mungkin mau dikomen. Untuk link drive-nya ada di grup ya Ibu Fatia. Oke. Oke. Mungkin dari Bu Fatia ada yang mau ditanyakan Bu? Kalau materinya itu isinya detail materi yang akan diajarkan atau gimana ya, Ade? Oh iya, jadi sebenarnya untuk materinya ini sama yang seperti tadi punya Bu Ani sih Bu. Harapannya kita langsung bentuk interaksi langsung gitu. Jadi materinya misalnya langsung menampilkan teks, terus teksnya itu kita siswanya disuruh ngapain seperti itu Ibu. Jadi langsung Oh, oke. ya. Jadi secara eksplisit gitu yang secara tersirat itu siswanya belajar teks ini. Nah, belajar teks jenis ini dari materi itu gitu. Jadi Oh, nanti oke, bisa oke, oke. dibuat bentuk aktivitas saja seperti itu. Kalau dari saran saya mungkin siswanya menganalisis seperti itu atau bisa kegiatan yang lain gitu. Tergantung sama tujuannya Ibu. Karena di sini tujuannya
Sebentar Ibu. Ini untuk waktunya 1:80 menit. Nah, after learning, identify. Nah, mungkin kalau identify konteks main ideas, ini mungkin Ibu bisa ini Bu. Nah, di kegiatan di kelasnya bisa pakai identify, kayak konteks main idea. Jadi nanti siswa dapat mungkin menentukan yang mana main idenya gitu ya. Mungkin dari lihat teks di Google Slide. Dan yang write naratif teksnya bisa yang berkelompok gitu. Iya, baik-baik. Seperti itu. Atau enggak mungkin nanti bisa kalau mau nyoba kuisis juga boleh Ibu buat yang bagian students can explain. Jadi biar Ibu bisa ngetahuin kemampuan pengetahuan siswanya, bisa pakai kuisis Ibu. Jadi Ibu buat soalnya di kuisis yang relate sama dengan teksnya. Ya, jadi mungkin bentuk soalnya kayak kira-kira siswa menentukan yang mana main ideasnya seperti itu Ibu. Nanti dalam bentuk kuisis bisa Ibu. Nanti ditambahkan di akhir pembelajaran. Terus yang untuk kanvanya bisa dibuat PR seperti itu. Oh iya, baik-baik. Ya, terima kasih, Mas. Oke Bu, ada lagi mungkin Bu Fatia? Ya, sudah cukup sepertinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatia. Nanti ditunggu ya Ya, Bu untuk materinya. ya terima kasih. Baik. Oke, nah untuk menutup sesi mentoring karena ini yang terakhir ya untuk grup kecil Bapak Ibu. Mungkin saya mau minta dari Bapak Ibu untuk memberikan testimoni mungkin dari Bu Mulyati dulu bagaimana Ibu? Sekedar buat ya testimoni masukan gitu juga buat kita. Terima kasih. Mungkin dari Bu Mulyati dulu, monggo Ibu. Singkat saya nggak apa-apa Ibu. Ya, terima kasih Mas. Kegiatan ini sangat luar biasa buat saya secara pribadi, memotivasi saya untuk lebih banyak belajar lagi terkait dengan modal literasi digital yang ternyata selama ini saya masih banyak kurang, dan butuh support system di mana butuh orang untuk bisa membimbing, lebih mengarahkan lagi. Itu sangat membantu untuk dalam pembelajaran. Begitu Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bu Anis Ibu mungkin bisa kasih respon mungkin buat grup kita ini yang terakhir mentoringnya. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, seperti yang saya harapkan, kemarin ikut di kelas ini memang maksudnya ya memperbanyak ya, kemampuan, terutama nanti yang proses digital karena kita berhadapan dengan generasi yang digital native ya. Tapi makanya saya berusaha untuk menggabungkan dengan kegiatan yang offline yang berkelompok itu karena kebutuhan tentang kolaborasi dengan sesama. Terima kasih banyak yang tentang media ini memang baru, jadi saya banyak harus berlatih ya karena sesuatu yang belum pernah sebelumnya, tapi alhamdulillah bisa kita usahakan untuk kira-kira nanti menerapkan di kelas, dan insya Allah akan menarik ini bagi murid. Jadi harapannya semakin termotivasi dan punya banyak kesempatan untuk berlatih. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya, terima kasih atas testimoninya. Mungkin yang terakhir dari Bu Fatia, semoga sangat bermanfaat ya Bu. Terima kasih Bu. Dari Bu Fatia mungkin. Iya, terima kasih. Ya, dengan acara ini jadi tambah ilmu lagi, dapat banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi kelasnya tidak bosan. Terima kasih. Membantu sekali dalam pembelajaran. Baik Ibu, semoga bermanfaat ya Ibu. Nanti kalau misalnya minta bimbingan di grup juga tetap boleh Ibu, walaupun hari biasa nggak pas mentoring juga boleh Ibu. Pada saat ngerjain Ibu nanya boleh tag saya atau Pak Udi juga boleh. Baik, terima kasih Bu untuk 3 sesinya ya yang kita sudah lewati bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di mentoring 5 yang nanti yang secara grup besar ya Ibu, tanggal 25 nanti. Baik, sebelumnya kita foto dulu Ibu mungkin untuk dokumentasi mentoring kita. Dapat yang sebentar Ibu kita dokumentasi dulu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Ibu 1, 2, 3. Sekali lagi Bu. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bu atas partisipasinya dan semangatnya hingga sampai mentoring 4 ini Terima Bu. kasih. Sampai jumpa Ibu di mentoring 5 nanti Bu. Terima kasih banyak. Ditunggu nggih Bu materinya. Terima kasih Bu. Sampai Siap. jumpa. Makasih Mas. Sama-sama Ibu. Ya. Sampai Lift jumpa. nggih. Assalamualaikum. Nggih Bu. Silakan.